Kakak-kakak sekalian di GT Garudaku, ya, ekstrak telang. Hari ini kita ketemu lagi, jumpa lagi. Mungkin ada yang sudah pernah mengikuti Zoom saya, ada juga yang mungkin belum mengikuti Zoom saya. Tetapi hari ini kita akan lebih banyak ke interaktif atau tanya jawab ya. Jadi saya hanya akan memberikan beberapa sedikit teori ya tentang GT ekstrak telang ini dan bagaimana kita menjelaskan secara ilmiah kepada calon-calon klien atau pasien dari kakak-kakak sekalian agar penjelasan kita tuh masuk akal. Ya, penjelasan kita tuh bisa diterima oleh nalar ya. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu ya, kenapa bisa bekerja ke sini, kenapa bisa bekerja ke sini. Nah, kita akan bisa menjelaskan itu ya. Jadi pada prinsipnya ya, manusia itu terdiri dari sel ya. Dan hampir 90% dari sel itu isinya adalah cairan ya. Jadi keseimbangan dari sel-sel tersebut itu diatur oleh keseimbangan cairan di sekitarnya ya. Jadi karena ada perbedaan elektrolit, gula darah, perbedaan radikal bebas. Nah, ini akan bisa menyebabkan kerusakan atau gangguan dari sel-sel tersebut ya. Nah, gangguan dari sel tersebut ya umumnya bisa diperbaiki oleh sel itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang di Tibet, di Nepal, di Jepang itu ya hidupnya sangat bagus ya, jadi usianya juga umur panjang, awet muda. Itu karena mereka mengalami perbaikan sel yang bagus atau apoptosis ya. Jadi pengontrolan selnya itu masih bagus. Jadi mereka bisa memperbaiki dirinya sendiri atau dikenal dengan self healing. Tetapi di berbagai negara yang mungkin sudah banyak pencemaran ya, dari logam berat, dari polusi, dari pola makanan yang tinggi dengan gula, tinggi dengan garam, akibatnya cairan di sekitar sel tersebut itu menjadi terganggu atau imbalance dan tercemar. Ya, jadi ini yang perlu dijelaskan ya. Kenapa dan bagaimana kerja dari GT ekstrak telang ya. GT ekstrak telang itu tidak bekerja di organ ya, tapi bekerja di sel secara khusus ya. Jadi GT memperbaiki dari fungsi dari cairan yang mengelilingi sel atau yang membentuk sel itu sendiri untuk menjadi lebih stabil ya. Jadi memperkuat membrannya ya, dari menghilangkan radikal bebas ya dengan antioksidan yang sangat tinggi. Nah, seperti rumah yang mungkin bocor yang kita tambal supaya tidak bocor lagi. Kalau memangnya bocor lagi, kita tambah lagi. Nah, itulah fungsi GT. Sehingga GT itu aman untuk dikonsumsi setiap sepanjang umur hidup selama dia tidak ada alergi, karena fungsinya adalah protektif ya. Sehingga kalau diprotek, sel itu akan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ini yang kakak-kakak harus bisa menjelaskan ya. Kenapa kok GT bagus buat diabetes? Kenapa kok GT bagus buat hipertensi ya kan? Kenapa GT bagus buat beberapa penyembuhan luka ya, buat buat kesehatan mata dan lain-lainnya. Inilah fungsi GT. Jadi GT menormalkan kembali dari fungsi sel yang sebenarnya bisa bekerja sendiri sel tersebut ya. Sel tersebut normalnya bisa bekerja sendiri, bisa memperbaiki diri sendiri. Nah, GT memperbaiki atau interaksi di mana kalau sel-selnya itu tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Ya, tadi karena polusi, ya dari pola makan, ya dari rekan-rekan sekalian yang pola makannya tidak bagus, ya. Lalu dari pola pikir, stres, ya mengganggu signal-signal yang datang ke dalam sel. Nah, GT memproteksi ini semua. Oleh karena itu, GT karena bergerak di dalam sel, sehingga hampir banyak penyakit itu bisa sembuh oleh GT ekstrak telang. Ya, yang paling bagus adalah diabetes, lalu kolesterol, lalu untuk asam urat, ya, untuk darah kental, ya, lalu untuk hipertensi. Ini GT sangat berperan aktif di sini ya untuk memperbaiki metabolisme karena kolesterol yang tinggi itu bukan hanya dari pola makan, ya. Kalau organ penetral kolesterol itu masih bagus, yaitu di hati, maka orang tersebut tidak akan terjadi hiperkolesterol, ya. Jadi kalau hatinya ini nggak beres, kolesterolnya pasti akan tinggi. Jadi jangan kita ngobatin kolesterolnya saja. Itu seperti mengobati misalnya kita sakit kepala, dikasih obat Paramek, sehingga bisa sembuh sakit kepalanya. Padahal sakit kepalanya itu mungkin karena hipertensi, ya hipertensinya yang harus diturunkan supaya kepalanya tidak sakit atau karena migrain ya harus diperbaiki migrainnya bukan dikasih obat penahan sakit saja. Nah sama seperti itu obat kolesterol itu hanya mengurangi kolesterol waktu dicek lab jadi nyeneng ke ya jadi cuman membuat rasanya itu seneng oh ya kolesterol saya sudah turun karena saya udah makan obat padahal heparnya tidak berfungsi dengan bagus. Kalau heparnya berfungsi dengan bagus maka kolesterol itu akan normal ya otomatis. Oleh karena itu GT ekstrak telang ini langsung bekerja di hepar. Jadi tidak
menurunkan kolesterolnya, tetapi memperbaiki fungsi heparnya, sel-selnya itu bekerja bagus, sehingga pengolahan kolesterol akan terjadi dengan normal atau dengan baik. Oke ya. Lalu asam urat, bukannya di GT itu mengikat asam urat, membuang atau itu bukan. Ya, jadi asam urat yang tinggi pasti itu ginjalnya tidak bagus. Ya, pasti sudah mulai ada kelainan ginjal sehingga filtrasi dari ginjal itu tidak berjalan dengan baik ya. Jadi kalau kita hanya menurunkan asam urat dengan obat-obatan ya, dengan diet, tetapi organnya tidak diperbaiki, ya sama aja kita akan tergantung oleh obat asam urat tersebut. Oleh karena itu GT ekstrak telang ini menuju ke ginjal supaya fungsi ginjal ini kalau masih bisa ditolong ya, banyak yang DM ke saya untuk atau WA ke saya untuk nanya kalau cuci ginjal gimana, berapa persen ya. Kalau ginjalnya masih bisa ditolong, otomatis fungsi-fungsi yang lain itu akan baik, asam urat akan normal, ureum kreatinin akan normal kembali ya. Tetapi pada waktu saat ada ginjal yang tinggal 20%, nah tentu ini sulit ya untuk kita kejar ke arah sana ya, bukannya tidak mungkin tapi mungkin butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi dulu-duluan mana yang lebih cepat menghancurkan sama memperbaiki ya, seperti yang satu ngebangun satu menghancurkan ya. Nah ini penting sekali kita ketahui asal muasal dari penyakit ya. Yang timbul itu hanya gejalanya, sakit kepala ya, hipertensi ya. Hipertensi itu biasanya timbul karena berat badan yang berlebihan ya, di mana pembuluh darahnya itu menjadi menyempit atau pembuluh darahnya itu menjadi kaku. Menggunakan obat-obatan hipertensi itu hanya melonggarkan pembuluh darah sehingga seolah-olah turun. Jadi kalau berat badannya nggak turun, ya pembuluh darahnya itu tetap kaku, ya akan selamanya akan hipertensi. Dengan GT, pencernaan juga menjadi baik, detox baik, buang air besarnya lancar, ya otomatis berat badan akan turun, hipertensinya akan turun dengan sendirinya, gitu ya. Nah ini teknik-teknik bagaimana yang kita bisa menjelaskan ke pasien secara rasional ya. Jadi jangan kita hanya ini minum ini aja pokoknya sembuh, dari pengalaman si ini sembuh, si pengalaman si itu boleh. Testimoni itu penting ya, testimoni penting, tetapi kita juga harus bisa menjelaskan asal muasalnya kenapa GT itu bisa bekerja di sana gitu. Kenapa GT itu bisa menjadi unggulan untuk mengobati penyakit-penyakit yang cukup luas jangkauannya. Karena GT bekerja di sel sehingga dia memperbaiki fungsi organ yang lemah tersebut ya. Nah, jelas ya sampai sini ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kalau gitu nggak usah makan obat, Dok, kalau udah kena ini. Kita percayakan sama GT saja. Ya, memang GT ini akan bekerja, tetapi seperti kita ketahui obat herbal ini butuh waktu. Ya, jadi berbeda dengan obat kimia ya, di mana dia cepat dimakan, onsetnya cepat, tapi begitu dimakan cepat reda kembali ya. Tetapi kalau obat herbal onsetnya cukup lama, tetapi dia akan bertahan cukup lama pula gitu, dan bisa diminum sepanjang hidup supaya tanpa adanya komplikasi. Nah, untuk buat rekan-rekan atau kakak-kakak yang sekarang sedang menghadapi pasien ya, di mana sekarang obatnya numpuk, cobalah diatur, coba dikurangi dulu, ya kurangi dulu 45 50% dulu, 50% dulu dikurangi, Ya, selebihnya di take over dengan GT. Ya, kalau kalau ternyata belum membaik, misalnya hipertensi, tensinya itu jadi ngelonjak tinggi lagi, jadi 200 lagi, ya terpaksa ditambahkan lagi ya sampai sekitar 70 atau 80%. Demikian juga dengan kolesterol dan dengan diabetes, sama caranya seperti itu. Jadi jangan langsung di ujuk-ujuk langsung di stop semua. Udah minum GT aja langsung. Nah, kita pelan karena nanti begitu dia minum GT terus ternyata hasilnya kurang baik, dia protes, "Oh, nggak ada perubahan ya atau gimana?" Padahal kita yang memberikannya kurang tepat. Kalau diberikan dengan cara yang tepat, pasti saya jamin itu bisa langsung berubah dengan drastis. Karena GT butuh waktu, takes time. Ya, tidak bisa langsung dipaksa hari itu juga langsung bekerja. Ya, apalagi kalau tensinya itu sangat tinggi ya 200 ya 220, nah itu sangat butuh waktu ya, karena kebetulan supir saya pun tensinya itu 200-an lebih, jadi saya masih kasih obat terus disuplai dengan GT, sudah habis 6 botol, sekarang ini berkisar di 160-an ya, 160 per 120 ya, bayangkan susahnya itu ya, sudah berjalan berapa lama nih ya. Nah jadi ini pengalaman pribadi saya ya, tapi beliau itu aman, tidak melonjak-lonjak tekanan darahnya karena saya sapih dengan benar ya, dengan baik gitu ya. Nah, lalu bagaimana memulainya? Ya, memulainya it's okay, kita mulai misalnya 3 kali 10 tetes. Tetapi kalau orang itu sudah
tidak mempunyai daya tahan, misalnya jadi mual atau jadi lemas, jangan kita paksakan ya, karena banyak yang datang ke saya, "Dok, gimana ini kok jadi saya lemes atau bagaimana, mual-mual dan lain-lain," gitu ya. Saya turunkan dulu. Jadi coba diulang lagi di 2 kali 5 tetes atau 2 kali 3 tetes. Nah, itu cukup aman ya. Kalau nanti sudah terbiasa, kita naikkan lagi. Jadi saya lebih menyarankan start small. Jadi mulailah dengan dosis yang kecil dulu, 2 kali 3 tetes. Besoknya itu setelah 2 hari, 3 hari 2 kali 5 tetes. Ya berikutnya kalau misalnya ini baru dimaksimalkan ke 2 kali 10 tetes atau 3 kali 10 tetes. Jadi berangsur-angsur sehingga hasilnya nanti smooth, halus ya, halus sekali ya. Memang kita sama-sama ingin mendapatkan hasil yang cepat ya, supaya show of force itu, wah dengan ini bagus sekali. Tetapi kalau kita terlalu cepat pun dan hasilnya nanti malah membuat pasien itu jadi tidak nyaman, pasien akan meninggalkan juga ya. Jadi kita servis pasien itu dengan sangat baik, kita berikan yang terbaik dengan cara-cara yang benar-benar halus ya, smooth transisinya, sehingga mereka ini merasakan manfaat yang benar-benar bagus dari GT Extract Lung tanpa efek samping yang terlalu berat ya. Jadi kalau efek samping terlalu berat juga mereka nggak mau pakai lama-lama. Oh, efek sampingnya berat banget ya, lemes, mual, demam dan lain-lain ya, mungkin yang padahal itu bisa dihindari kalau kita menggunakan GT dengan dosis yang awalnya itu kecil, lalu nanti kita naikkan bertahap jadi makin besar. Nah, oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin hari ini kita akan lebih banyak tanya jawab, sharing antara rekan-rekan kakak-kakak semua yang sudah bergerilya nih di pasien-pasien yang mungkin menemukan banyak sekali kasus-kasus ya. Jadi yang nanya ke saya juga udah kasusnya luar biasa ya. Saya coba jawab semaksimal mungkin ya. Jadi ada epilepsi, terus ada gagal ginjal sudah banyak sekali deh ya. Terus lalu ada apa ya kemarin ya? Ada psoriasis ya, atau sakit kulit gitu ya. Jadi terus ada penyakit apalagi alergi apa gitu. Pokoknya lupus ya dan lain-lain. Jadi coba kalau memangnya ada kebingungan dari kakak-kakak sekalian di GT Extract Lung, nah hari inilah ya, silakan sharing. Waktu kita masih cukup banyak ya, jadi silakan sharing. Saya tunggu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang bisa saya jawab, pasti akan saya jawab di forum ini. Silakan Pak Susilo, monggo. Yeah. Oke, Pak Dokter, terima kasih penjelasannya yang luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan langsung dengan Dokter Tony. Silakan. Kalau ada izin Pak Susilo. Silakan Bapak Eri, dipersilakan. Pak Tony, selamat malam Pak. Ya, malam, saya kemarin Pak. pernah WA Bapak, cuman sampai sekarang ya alhamdulillah belum dibalas. Jadi begini Pak, istri saya dapat CA Mamae, Pak ya, sudah dioperasi, kemudian dibuang satu susunya, dan sekarang sudah 3 kali kemo Pak. Apakah orang yang kemo ini dibenarkan untuk konsumsi terang Pak? Nah, jadi mohon maaf Pak kalau kemarin belum dibalas karena memang banyak apa-apa, sekali yang masuk kata Pak. Saya aja, jadi Pak. Mungkin ya, tapi memang kalau mau ini langsung rutin di WhatsApp lagi itu pasti nanti kelihatan ya, karena tertimbun jauh biasanya. Nah, untuk kemoterapi ya, kemoterapi ini adalah beban paling berat pada tubuh kita karena sel yang sehat pun akan dihajar oleh kemoterapi ya. Jadi biasanya tuh mual, muntah, ya terus rambut rontok dan lain-lain ya, lidah kering ya. Nah, biasanya itu ditingkatkan dengan stamina Pak ya, dinaikkan staminanya. Ada banyak sekali obat-obatan multivitamin ya, madu dan lain-lain. Nah, GT Extract Lung cocok untuk masuk di sini Pak. Jadi bukan untuk mengobati kansernya ya, karena belum ada riset untuk mengobati kansernya, tetapi untuk meningkatkan imunitasnya Pak, untuk melawan ganasnya itu kemoterapi Pak. Jadi karena kemoterapi juga sudah memberikan efek yang banyak ya Pak ya, biasanya mual dan lain-lain. Nah, coba start small dulu ya, 2 kali 3 tetes, lalu naikkan lagi 2 kali 5 tetes, lalu naikkan lagi 3 kali 5 tetes, naikkan lagi 2 kali 10 tetes, lalu sampai 3 kali 10 tetes, gitu Pak. Ya. Siap Pak, siap Pak. Saya yakin kalau dikasih GT Extract Lung ya, dibantu juga dengan doa ya, dibantu juga dengan makanan yang bergizi, jangan pikirkan lagi kemonya, jangan pikirkan lagi CA-nya ya.
karena mau sehat ya, mau sembuh ya, di feeling happy ya, jangan kita menggerutu, oh kenapa sakit saya begini, sakit ini begini, gini. Jangan Pak, lupakan Ya. saja penyakitnya itu ya. Ya, Buang harus jauh-jauh happy ya, Pak, ya? dari otak kita, jauh-jauh dibuang Pak. Seperti penyakit itu tidak ada ya. Ya, Makan siap. happy, ya minum ekstrak GT happy, saya yakin itu akan sangat membantu dan akan melawan penyakitnya lebih bagus. Gitu Pak. Siap Pak, terima kasih Pak Dokter. Baik. Oke, Ya, cukup terima kasih. jelas ya, Selamat Pak malam, Eri. Bapak. Baik, pertanyaan Ya. berikutnya Pak Dokter, Dokter dari Ibu Asna. Ibu Saya Asna, ada silakan. teman sakit diabetes, saat ini dia sedang dirawat di rumah sakit. Kakinya sudah luka, mohon penjelasan. Silakan Pak Dokter. Baik. Diabetes memang GT ekstrak telangnya mempunyai keunggulan yang bagus ya untuk ekstrak telang. Nah, jadi kalau punya teman, dicoba. Mulai kalau diabetes biasanya mereka agak tahan ya, kita kasih 2 kali 5 tetes sampai dosis 3 kali 10 tetes ya Bu ya. Nanti setelah dikasih 3 kali 10 tetes, lukanya itu juga bisa dicuci di dalam air ya, 500 cc dikasih 10 tetes GT ekstrak telang ya. Itu nanti direndam kakinya, dicuci, dikompres supaya sampai bersih benar-benar gitu. Nah, itu yang bisa saya sarankan untuk penderita diabetes yang mempunyai luka di kaki. Tetapi obat-obatan dari dokter pun tetap harus diminum ya, obat gulanya, obat antibiotiknya itu diminum aja nggak apa-apa dulu sementara. Nanti dibantu oleh penyembuhan dari GT-nya. Nah, itu yang menurut saya salah satu yang bisa saya sarankan ya untuk penderita diabetes dengan luka yang sudah berdarah atau sudah bernanah ya. Saudara. Oke, terima kasih Pak Dokter. Jawabannya sudah Ya. jelas. Berikutnya dari Bapak Herwansah Lampung. Kalau untuk Ya, di proses Lampung. saraf bagaimana dan untuk GT? Apalagi pernah kena stroke. Nah, ini sepertinya kena stroke dan proses ke sarafnya seperti apa kaitannya GT? Silakan Pak Dokter. Baik, jadi stroke ini banyak sekali ya, pertanyaan ini stroke ini udah banyak sekali, dan hasilnya juga sudah banyak testimoni ya. Jadi beberapa orang yang sudah stroke dini yang dikasih GT ya, perbaikannya lebih bagus ya. Jadi GT untuk stroke itu cukup bagus ya, tetapi kalau untuk stroke akut yang baru stroke, masih di rumah sakit, masih ditangani dokter, otomatis kita ikuti dulu. Setelah pulang di rumah, ya kata dokter Soboy pulang, boleh ditambahkan GT sebagai suplemen ya. Jangan kita kasihkan di rumah sakit, takutnya dokter nanti berpikir, wah gara-gara ini nih perdarahan, karena stroke itu ada 2, karena tersumbat atau karena berdarah atau karena bocor ya. Kalau tersumbat ya itu bagus. Kita kasih GT ya, kita kasih GT. Tapi kalau ada perdarahan itu belum di jadi stroke dipilih kayak harap hati sudah aman karena perdarahannya sudah berhenti. Itu aja Pak Susilo. Oke, tadi agak terputus ya karena mungkin sinyal. Baik, berikutnya ada pertanyaan, kalau anak kecil usia 2 tahun, dosisnya berapa tetes Pak Dokter? Perutnya sering kembung. Dari Pak Dewa David, silakan Pak Dokter. Ya, sering kembungnya ini kenapa gitu kan, harus diketahui dulu penyakitnya ya. Jadi kalau sering kembung itu karena usus buntu atau sakit mah atau lain itu berbeda ya. Tetapi pada prinsipnya sih tidak ada masalah untuk anak-anak ya 2 tahun, cukup diberikan 2 kali 3 tetes ya. Apakah itu akan membantu nanti? Nah, kita harus tahu dulu. Kalau kembung itu karena sumbatan di usus ya pasti sulit ya untuk bisa meredakannya. Tetapi kalau itu karena fungsional ya, fungsional itu maksudnya karena sakit lambung itu atau ada infeksi usus yang ringan, itu bisa sangat baik dengan kita kalau menggunakan GT ekstrak telang. Kira-kira seperti itu Pak. Itu Pak Susilo. Oke, baik. Berikutnya dari Ibu Dian Magetan. Selamat malam Pak Dokter. Untuk darah rendah dan migrain yang baik berapa tetes? Silakan. Dari Magetan ya. Nah ini kebalikannya nih Pak ya. Ya sebenarnya GT itu bagus untuk darah tinggi ya. Nah ini sekarang ada penderita darah rendah ya. Darah rendah nih unik sendiri nih Pak ya, unik sendiri karena darah rendah kadang-kadang bisa menyebabkan migrain ya. Jadi migrain itu ya biasanya disebabkan karena pelebaran vena di kepala ya. Jadi
bikin nyut-nyutan rasanya tuh kalau kena migrain. Nah, GT kemarin juga ada yang menanyakan ke saya setelah dikasih langsung ngedrop dia. Ya. Akhirnya saya stop dulu. Nah, kalau untuk darah rendah, kita harus seling-seling ya. Jadi harus minum 2 kali 3 tetes, besoknya stop dulu, besoknya diminum lagi 2 kali 3 tetes, agar kasih waktu dia untuk perbaikan sel. Ya, karena kalau terlalu kita push, dia akan drop. Ya. Nanti tensinya malah makin drop, makin sakit kepala. Jadi kasih waktu. Minum, besoknya nggak usah dulu, minum, besoknya nggak usah dulu. Nanti kalau udah bagus, tidak sakit kepala, ya tensinya udah mulai stabil, boleh diteruskan secara rutin. Jadi begitu biasanya saya kasih saran, Pak. Dan hasilnya cukup baik kalau kita pause 1 hari, besoknya diminum lagi, pause 1 hari, besoknya minum lagi. Karena kalau kita geber 2 hari, 3 hari, dikasih minum tuh biasanya langsung ngedrop tensinya. Tuh, ya. Itu Pak Susi. Oke, ini untuk yang migrain dan darah rendah ya. Baik, Ya. pertanyaan berikutnya dari Pak Asio Freitas. Ya, Ada baik. pasien leukemia. Saat ini setiap 1 minggu selalu transfusi darah dan sudah berjalan sekitar hampir 1 tahun. Bagaimana cara penanganannya dengan GT? Silakan Pak Dokter. Nah, yang seperti ini saya rasa kita tidak bisa menjanjikan banyak ya. Jadi untuk GT, untuk leukemia, karena leukemia itu masih sangat sulit ya untuk kita bisa sembuhkan, baik dalam dunia kedokteran atau dengan teknologi apapun gitu ya. Karena itu termasuk suatu kanker darah. Nah, tujuan GT di sini hanyalah sebagai terapi untuk memperkuat ya, booster ya, imunnya jadi meningkat ya, karena GT ada meningkatkan imunitas ya. Sehingga pasien tidak mudah infeksi, badannya sehat, kegiatannya juga bisa lebih kuat. Nah, ini yang bisa peran dari GT. Jadi sebagai suportif dari GT-nya ini ya. Jadi bukan ke arah leukemianya ya, karena leukemia ini cukup sulit ya. Saya tidak berani mengklaim bahwa GT ini nanti akan serba super bisa untuk leukemia ya. Ya siapa tahu mungkin kalau diminum cukup rutin ya dan waktunya cukup ya. Pasien juga masih bisa bertahan, itu mungkin saja ada kesembuhan, karena kesembuhan bisa datang dari mana saja ya. Nah, tetapi lebih baik kita anjurkan secara suportif saja. Untuk terapi suportif itu masih boleh. Itu aja. Oke, baik. Jawaban yang luar biasa. Yang berikutnya, ini dari Ibu Darlena atau Bapak Darlena Aziz nih. Ada kawan kena batu ginjal, sudah operasi tapi masih ada lagi mau dioperasi lagi. Sebelum operasi dia pipisnya masih keluar seperti pasir dan katanya itu masih ada lagi, jadi berapa tetes minumnya? Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Jadi untuk batu ginjal ya, batu ginjal ini kalau sudah terbentuk sangat sulit kita hancurkan dengan GT ya. Tetapi untuk memperbaiki fungsi dari ginjalnya ini itu harus minum dari GT. Jadi sebelum operasi itu udah harus minum GT ya, ekstrak terang. Nanti setelah operasi, setelah batunya tutup bersih, harus terus continue, jangan lepas 1 hari pun dari GT ekstrak terang, karena biar fungsi dari ginjal itu bekerja secara maksimal sehingga tidak terbentuk batu lagi. Sekali lagi tadi saya bilang, terbentuknya batu di ginjal itu karena ginjalnya tidak beres. Jadi bukan karena banyak minum air kapur dan lain-lain gitu ya. Jadi memang ginjalnya itu nggak beres ya, bisa karena kelainan genetisnya, karena makanan-makanan atau keracunan obat. Banyak yang sekarang tidak menyadari karena kok saya bisa kena gagal ginjal ya, kenapa? Itu waktu mudanya sering banget makan obat flu ya, obat-obatan demam dan lain-lain, dikit-dikit makan obat sakit kepala, jajan sendiri, obat-obatan dibebas ya, yang akhirnya setelah tuanya panen gagal ginjal, ya bahkan mungkin harus transplantasi ginjal. Oleh karena itu, kalau kita tidak memerlukan obat, ya kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita minum terlalu banyak obat sehingga akhirnya mengorbankan ginjal kita. Itu sih saran saya ya. Oke, berikutnya dari Bapak Raffi, kalau pasien penderita liver, berapa kali atau berapa tetes pemakaian GT-nya? Silakan Pak Dokter. Ya, jadi liver ini derajatnya dari ringan sampai berat ya, dari perlemakan hepar ya, hatinya itu tertutup lemak ya, masuk lemak ya, jadi fungsinya tidak bekerja ya, lalu sampai ke yang sudah terbentuk jaringan psikiatrik atau disebut dengan sirosis ya, jadi sudah membatu hatinya ya. Nah, kalau dia masih berbentuk jaringan lemak ya, jadi masih ada kesempatan kita kejar ya. Kalau pasien ini tahan dengan dosis maksimal 3 kali 10, kita bisa kejar di 3 kali 10 tetes. Karena untuk di hepar akan bagus sekali dengan dosis yang tinggi agar penyerapannya itu maksimal ya. Penyerapan itu maksimal, dia langsung dibawa masuk ke dalam
hepar dari usus masuk diserap masuk ke dalam hepar, sehingga dibutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi agar dia bisa memperbaiki sistem dari hepar tersebut. Nah, oleh karena itu untuk fase dini ini bagus sekali untuk GT bekerja ya di sel-sel dari hepar atau hati. Karena obat yang terkenal untuk sel hepar itu adalah kurkuma. Apa sih kurkuma? Kurkuma itu temulawak. Ya, jadi temulawak itu benar-benar sudah dirasakan manfaatnya. Sama HP Pro 2 itu aja yang terkenal bagus untuk memperbaiki hepar. Dan dua-duanya ini dari herbal ya. Yang oleh karena itu mirip sekali kerjanya dengan GT ekstrak terang. Nah, makanya saya berani memberikan dosis yang bagus ya 3 kali 10 tetes untuk hepar yang mulai mengalami gangguan fungsi. Biasanya SGPT-nya mulai naik ya, tapi belum sampai ribuan. Jadi baru sekitar ratusan ya mulai naik ya SGPT-nya. Nah, akhirnya sudah langsung harus di-attack saat itu juga. Ya, itu Pak. Oke, baik. Berikutnya dari Ibu Ningsih Madura. Saya ada pasien gagal ginjal, setiap 2 minggu sekali cuci darah. Bagaimana cara terapi dengan GT? Mirip nih dengan yang pertama tadi ya. Silakan ya, Pak. Jadi cuci darah lagi nih, sering banget cuci darah ya. Nah, jadi cuci darah ini udah 2 kali ya. Nah, kita jangan langsung suruh stop ya, karena emang itu udah harus dibutuhkan. Tapi GT ini kita berikan ya, karena pengeluarannya ini sangat sulit ya. Jadi GT ini kita kasih dosis yang minimal dulu ya, 2 kali 3 tetes dulu ya. Kalau ternyata tidak ada gangguan yang berarti, malah memberikan badannya lebih enak, lebih bagus, lebih fungsionalnya lebih sehat ya. Nah, itu bisa ditingkatkan sampai 2 kali 5 tetes. Tapi jangan lebih dari 2 kali 5 tetes, karena pengeluaran ini terganggu, filtrasinya terganggu. Takutnya nanti jadi overdosis, jadi antioksidan yang kita berikan, karena dosis letal atau dosis maksimal dari suatu kandungan itu pasti ada. Nah, ya, apalagi di ekstrak telang ini kalau terlalu berlebihan juga kita tahu ada bahaya-bahaya dari ekstrak telang tersebut seperti mual, ya terus jadi pusing, ya badannya jadi lemas dan lain-lain. Oleh karena itu harus dijaga benar-benar agar dosisnya itu sesuai. Jangan sampai 3 kali 10 tetes. Kalau untuk gagal ginjal saya cukup 2 kali 5 tetes sudah oke buat bisa memberikan efek yang bagus atau terasa ya. Kemarin ada yang WA juga, saya anjurkan segitu. Oh, ternyata enak, Dok. Dengan dosis segini, iya coba pakai segitu aja. So kalau terlalu tinggi jadi mual atau jadi diare gitu ya biasanya. Nah, ini udah cukup 2 kali 5 tetes. Makanya saya menganjurkan 2 kali 3 tetes dulu. Kalau ditolerir 1 minggu, naikkan ke 2 kali 5 tetes. Begitu, Pak. Oke, luar biasa dari Ibu Erni Swita Sirait. Untuk penderita asam lambung, baiknya berapa tetes setiap harinya, Pak Dokter? Silakan, Pak. Ini penderita asam lambung ya. Asam lambung juga banyak nih. Jadi MAH ini penyakit yang paling banyak sekali ya dirasakan. Jadi saya menganjurkan justru agak terbalik kalau untuk asam lambung, untuk terapi dengan GT ya. Jadi biasanya GT ini bisa dicampur sama makanan dan minuman ya. Jadi jangan diminum dalam perut kosong kalau untuk gastritis. Jadi pada waktu sarapan bisa dicampur dengan minumannya atau dicampur dengan makanannya ya. Nggak ada masalah GT karena tidak mempunyai rasa ya. Kalau dicampur dengan sop itu nggak ada masalah ya. Dicampur dengan bubur dan lain-lain itu juga nggak ada masalah ya. Jadi saya sarankan untuk gangguan MAH kalau sebisa mungkin dicampur dengan makanannya atau diminum selagi makan. Nah, biasanya ini akan tercampur dengan bagus ya, tercampur dengan bagus dan akan memberikan efek melapisi dari lambung tersebut ya. Dari lambung tersebut akan terjadi koreksi ya, karena pada prinsipnya kalau gastritis itu adalah luka di lambung atau seperti sariawan. Dan biasanya kalau sariawan ini kita take care dengan bagus ya, kita istirahatkan, ya makannya juga jangan pedas-pedas dulu, jangan yang terlalu banyak radikal bebas, gorengan dan lain-lain, ya kita akan bisa menyembuhkan dalam waktu 2 minggu. Ya, tapi kalau dalam waktu 2 minggu masih sangat parah, ya tidak ada perubahan, berarti mungkin gastritisnya disebabkan oleh penyakit lain, misalnya pankreatitis, ya, terus usus 12 jari, batu empedu, terus juga usus buntu. Nah, jadi banyak sekali penyakit yang bisa menyebabkan gejala yang sama seperti gastritis atau radang lambung. Saya kira seperti itu, Pak Susilo. Oke, terima kasih Pak Dokter. Berikutnya dari Ibu Umi Kulsum. Selamat malam Pak Dokter. Mitra saya merekomendasikan GT untuk penderita diabetes yang kakinya sudah memborok.
dalam beberapa hari Ya. sudah kering, tetapi kulitnya terasa Amin. kencang. Bagaimana solusinya? Hmm. Oke, silakan Pak Dokter. Ya, baik. Kalau yang penting kita target dari diabetes itu kulitnya kering dulu. Jadi nanahnya berhenti, ya, tidak ada nanah lagi, tidak ada infeksi lagi. Kalau kulit ini nanti dia akan memperbaik dengan sendirinya. Coba dibantu dengan kompres air hangat ya setiap hari, lalu diberikan vaselin ya, vaselin di situ dikasih ya, lalu dikompres lagi. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada perbaikan ya dari fibrosis dari kulit-kulitnya tersebut ya. Tapi yang penting jelas infeksinya itu harus reda dulu. Ya, infeksinya terus diberantas dulu ya, karena penyebab kakinya rusak itu karena infeksi dan gangguan pembuluh darah ya. Jadi itu yang penting kita bantu dengan konsumsi dari GT dan dikompres atau direndam dengan ekstrak GT gitu Pak Susilo. Baik, oke, berikutnya dari Bapak Jajang. Selamat malam Pak Dokter, saya penderita asam lambung. Kemarin sudah enakan, kenapa ya sekarang kok kambuh lagi padahal sudah 1 bulan konsumsi GT. Kemarin saya mengalami sakit yang sangat hebat di ekor belakang. Apakah itu urat kejepit atau pengaruh dari asam lambung? Dan waktu BAB sakit dari ekor meresap ke atas, ke lambung, ke dada, sampai ke kepala. Lalu sakitnya hebat, apakah itu urat kejepit dari ekor? Apakah itu bisa disembuhkan dengan GT? Nah, ini panjang nih. Silakan Pak Dokter. Ya, Mas Susilo. Jadi harusnya tidak ada hubungan Pak antara saraf yang kejepit tadi dengan dengan konsumsi dari gastritis atau lambung tersebut ya. Nah, coba seperti cara saya Pak tadi Pak untuk konsumsi GT-nya ya. Coba mungkin Bapak belum mengikuti seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi dalam perut kosong minum GT ya. Untuk gastritis ini agak unik ya. Jadi saya sarankan begitu dicampur dengan pada waktu saat makan ya. Itu saran saya seperti itu. Coba Bapak perbaiki dulu caranya seperti yang saya bilang. Mudah-mudahan nanti akan ada perbaikan Pak. Biasanya seperti itu, dibantu juga minum madu ya untuk memperbaiki lukanya ya. Tetapi kalau yang sakit di belakang saraf terjepit atau di daerah anus bawah itu tidak ada hubungan dengan gastritisnya ya. Tapi bisa aja itu memang suatu saraf kejepit atau ya seperti atau disebut low back pain ya. Nah, low back pain ini saya juga belum ada pengalaman ya dengan menggunakan GT ini ya untuk low back pain ya, karena belum ada laporan ke saya low back pain atau sakit di bawah ini penggunaan GT itu gimana ya, karena baru Bapak ini karena belum ada yang melaporkan untuk low back pain. Jadi saya belum ada pengalaman untuk low back pain. Gitu Pak. Baik, berikutnya dari Ibu Gusneti, Pak Tony, untuk darah merah kalah dengan darah putih. Dan dalam 1 bulan rutin, tambah darah 2 kali setiap bulannya. Bagaimana solusinya? Nah, itu dari Ibu Gusneti. Silakan Pak Dokter. Ya, itu yang disebut leukemia, Pak. Jadi darah merah kalah sama darah putih. Ya, darah putihnya lebih banyak, makanya leukosit, ya leukemia. Itu darah putihnya lebih banyak. Ya, memang harus tambah darah. Seperti yang tadi sama, untuk leukemia kita bersifat suportif saja. Ya, jadi memberikan suportif atau terapi meningkatkan imun, meningkatkan kondisinya dengan menggunakan GT ekstrak telang itu. Gitu, Pak. Jadi nggak ada salahnya dikasih ya untuk leukemia agar fungsi dari tubuhnya itu semakin bagus dan bisa menahan rasa sakitnya, rasa lemesnya karena darah merah yang dimakan oleh leukosit. Itu Pak. Oke, baik, dari berikutnya dari Bapak Raffi. Penderita liver sudah menahun cara pemakaian GT berapa kali sehari, cara minumnya berapa tetes di penderita liver. Silakan Pak Dokter. Tadi udah ya Pak ya. Sudah saya jawab. Ya? Untuk liver itu tadi 3 kali 10 tetes nanti boleh dipakai. Kalau memang nggak tahan, coba diturunkan. Jadi dimulai dosis besar dulu. Biasanya penderita liver tahan ya, dia minum, nanti akan lebih enak biasanya. Dia minum, dia akan lebih enak. Paling 1-2 hari akan ada kayak rasa mual-mual, ya terus diare. Tapi setelah itu dia akan lebih enak. Itu, coba seperti itu Pak. Oke, baik, berikutnya dari Bapak Tio Aminuddin. Apa benar GT bisa digunakan pada mata? Ini mungkin maksudnya diteteskan atau di optrek mungkin begitu kali ya. Apa benar GT bisa digunakan pada mata? Silakan Pak. Ini harus ditanyakan pada formulatornya ya. Formulatornya apakah GT ini cukup steril untuk diteteskan di mata ya, karena obat mata itu semua
cukup steril ya. Jadi benar-benar ada syarat kesterilannya ya. Tetapi saya sendiri pernah mencoba ya. Jadi saya sendiri pernah mencoba. Jadi saya encerkan ya 300 cc ya, itu saya kasih 3 tetes GT. Saya kocok, lalu saya buat merendam mata. So far tidak ada masalah ya. Jadi untuk mata yang lemah, terus kita gatal atau apa, saya pakai itu 300 cc dikasih 3 tetes ya. Tapi aqua ya, air aqua yang benar-benar baru dibuka, karena menurut saya itu masih steril ya, masih bagus ya. Jadi tingkat sterilnya masih tinggi ya. Lalu saya kasih GT ya, 3 tetes, lalu saya kocok, lalu saya pakai sampai hari ini sih aman mata saya ya. Tetapi ini harus ditanyakan lagi ke Pak Nunu ya, oleh Pak Susilo, apakah cukup steril bila kita gunakan di mata, walaupun kita sudah oplos atau kita sudah encerkan dengan aqua yang steril ya, boleh dibilang itu kan aqua masih segel ya, gitu kira-kira Pak Susilo. Oke, baik, berikutnya dari Ibu Angelika. Ini ada pasien kena kanker ginjal, dia minum GT jadi asam lambungnya naik. Gimana itu, Dok? Silahkan, Pak. Ya, jadi ya kalau asam lambung naik ya dilakukan seperti yang tadi saya bilang, minum GT-nya dicampur sama makanan dan minumannya. Jadi nggak kerasa minum GT-nya jadinya. Jadi dicampur aja sehingga akan sangat smooth atau soft untuk masuk ke dalam tubuhnya. Tidak memberikan asam lambung yang meningkat tadi gitu. Jadi kita balikan lagi aja, kalau ada asam lambung, cara penggunaan GT-nya adalah seperti tadi untuk menghindari lonjakan asam lambung yang cukup tinggi ya. Oke, berikutnya dari Bu Derlina Aziz. GT saya semprotkan di mata, ternyata mata saya selalu keluar belek. Itu kenapa ya Pak Dokter? Oke, itu tadi sama kan tadi baru saya bahas ya, jangan langsung disemprotkan. Jadi coba diencerkan dulu 300 cc 3 tetes. Nah, baru dipakai untuk meredam mata ya. Jadi bukan disemprotkan ya, dicuci aja gitu ya, seperti kita pakai bore water ya. Jadi kita taruh matanya, lalu kita tuang di wadah yang bersih, lalu kita cuci mata kita kedip-kedip itu kiri kanan. Itu yang saya lakukan sih. Kalau keluar belek atau keluar kotoran dari mata, ya itu biasanya ya memang reaksi ya. Itu kan karena reaksi alergi, karena ada benda asing, ada suatu zat yang menyebabkan dia bereaksi tubuh itu ya. Biasanya dia akan hilang ya, di stop aja dulu penggunaannya, jangan langsung setiap hari dipakai ya. Paling bisa seminggu sekali dipakai, jadi stop aja, nanti dia akan hilang sendiri ya. Kalau memangnya belum hilang ya harus dicek ke dokter mata. Mungkin ada penyakit lain, infeksi atau apa gitu. Oke, baik, berikutnya dari Ibu Ida Sen. Selamat malam Pak Dokter, saya ada pasien kanker payudara tapi tidak mau di kemo. Akhirnya terjadi luka, sementara dirawat lukanya semua lengan tangannya terjadi abses dan saya kasih pengobatan GT 10 tetes pagi dan sore. Alhamdulillah bengkak pada kedua lengan, tangannya sudah kempes dan pasien alhamdulillah sehat. Apa boleh saya cuci luka pakai GT dan dosisnya saya tambahkan? Mohon bantuannya. Nah, silakan Pak Dokter, ini ada perbaikan nih. Ya, silakan kalau cocok ya silakan diteruskan ya. Memang kalau ada efeknya silakan diteruskan. Terus ya mungkin yang sekarang sudah berjalan, kalaupun dinaikkan pun bertahap ya. Mungkin tetesannya dinaikkan 2 tetes gitu aja. Jadi nggak ada masalah sih harusnya. Jadi dijalankan aja Bu. Kalau mau coba dinaikkan konsentratnya, boleh dinaikkan 2 tetes dulu. Dilihat responnya nanti gimana supaya hasilnya nanti maksimal. Itu Pak Susilo. Oke, baik, berikutnya dari Bapak Dharma. GT bisa nggak untuk mengecilkan perut yang gendut, Dok? Gimana dosisnya? Lalu saya sudah coba minum 3 kali 10 tetes dan sudah habis 2 botol. Nggak ada reaksi di tubuh. Berat badan saya 95 kilo, tinggi 165. Ini kayaknya hobi kuliner nih. Silakan Pak Dokter. Ya. Jadi GT ini biasanya dia mempengaruhi di pencernaan. Jadi buang air besarnya akan menjadi lancar, otomatis berat badan akan menjadi turun. Tetapi sebagai obat kurus itu butuh disiplin ya. Mau makan obat apapun kalau kita nggak punya disiplin itu akan sulit untuk bisa menurunkan berat badan. Ya, jadi yang penting dari tubuh kita itu tidak butuh karbohidrat. Ya itu aja ya. Karena sapi ya, kerbau itu semuanya besar Pak. Itu tiap hari makan rumput.
ya makan vegetarian, mereka juga besar. Tetapi macan tiap hari makan daging, badannya slim. Kenapa bisa slim? Karena dia lari-larian, ya. Jadi olahraga. Ingat prinsip yang 4 pilar: mind, food, exercise, environment. Ini harus dijalankan bagi pengguna GT. Jadi jangan enak-enakan pakai GT, nggak pernah ketahui itu apa 4 pilar, ya. Mind, food, exercise, environment. Jadi Aduh, gangguan. Kerja bagaimana GT itu memperbaiki sel, ya. Lalu foodnya harus diatur. Jangan terlalu banyak karbohidrat, cukup kurang karbohidrat. Karbohidrat dari mana? Sayur-sayuran, buah-buahan, roti-rotian, nasi-nasian. Itu. Ya, jadi jangan saya makan sayur aja, Dok, udah beres. Kerbau juga makan sayur, besar Bu badannya, Pak, besar badannya kerbau. Ya gajah pun makan sayur doang, badannya besar, ya kan? Jadi jangan percaya makan sayur aja akan jadi kecil, itu bohong, ya. Yang jelas makanan harus seimbang. Makanan harus seimbang. Jadi kaya protein, rendah lemak, dan rendah karbohidrat, ya. Kaya protein, rendah lemak. Jadi gimana komposisinya? Ada telur, ada tempe, ada tahu, ada ikan, ada daging. Jadi nggak mungkin kekurangan protein, ya. Jadi nggak mungkin, oh saya nggak punya protein. Nggak mungkin. Ikan murah, ada ikan lele, ada ikan mujair, ya. Itu bisa dimakan, semuanya harganya terjangkau, ya. Lalu nasinya harus sedikit, gitu. Jangan nasinya terlalu banyak, ya. Karena prinsipnya itu tadi, karbohidrat itu musuh utama manusia. Ya, manusia tidak didesain untuk makan karbohidrat terlalu tinggi, ya jelas, ya. Jadi kita tidak didesain untuk makan karbohidrat terlalu tinggi. Jadi ada faktor kita lebih banyak ke protein. Itu kalau kita banyak makan protein, lalu tinggi protein, rendah karbohidrat, rendah lemak, mudah-mudahan akan bagus, Pak, ya. Akan cepat turun. Saya pun udah turun, ya, bagus sekali turunnya dengan GT. Jadi Bapak nggak usah takut, tinggal diperbaiki aja tadi dengan 4 pilar. Oke, ya. Oke, berikutnya dari Ibu Linda, Jakarta Oke, Pak. Selatan. Pak Dokter, Ya. kalau di hari dalam sehari sudah 4 kali, berapa tetes sebaiknya malam ini untuk minum? Kalau sudah 4 kali, di stop aja, nggak masalah. Jangan dipaksa terus. Besok libur, besoknya baru diteruskan lagi. Jadi kita bisa bermain irama dari GT ini sangat fleksibel. Jadi nggak usah takut, ya. Oh, jangan kita stop, terus nanti terapinya gagal. Enggak, di GT nggak ada terapi ulangan-ulangan seperti terapi TBC. Kalau terapi TBC benar, harus 9 bulan. Kalau ulang 1 hari kosong, ulang lagi dari bulan pertama. Gitu. Tapi kalau GT nggak ada. Jadi kalau memang merasa tubuhnya nggak bisa menerima mual, muntah, diare yang terlalu berat, stop dulu. Bahkan besoknya bisa di stop dulu, besoknya lagi atau sudah badan udah enakan bisa diteruskan lagi. Nah ini hebatnya GT, bukan yang harus dimulai terapinya dari awal. Nanti kalau gagal 1 hari ulang lagi dari awal tuh nggak seperti itu. Ya jadi jangan takut, ya. Di stop dulu, nanti dijalankan lagi, nggak ada masalah. Kalau diarenya sudah berhenti udah bagus, ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ibu Pintar Yanggi. Gimana dengan anak umur 10 tahun, apa bisa dia pakai GT ini kalau dia lagi batuk dan alergi? Silakan Pak Dokter, batuk dan alergi anak 10 tahun. 10 tahun, batuk dan alergi nggak ada masalah selama obatan batuk dan alerginya diminum dan alerginya bukan dengan ekstrak bunga telang, ya. Itu silakan aja karena sifatnya ini sebagai antioksidan, justru memperbaiki tubuh, imunitasnya dinaikkan lagi, virus-virus bisa dilawan. Ya kalau itu penyebabnya karena virus, ya batuk pileknya. Nah ini nggak ada masalah, ya dikasih aja 2 kali 3 tetes rutin. Saya rasa itu akan menjadi suportif yang bagus untuk terapi yang sekarang diberikan. Gitu Pak. Oke, jadi Boleh. boleh ya, silahkan Tidak ada diaplikasikan. masalah. Baik berikutnya dari Pak Dokter, ini penderita benjolan di payudara dulu sudah pernah operasi, diambil benjolannya, tetapi ini tumbuh lagi. Sebaiknya berapa dosis dalam sehari dengan GT ini, Pak? Tapi saya juga penderita darah rendah. Nah, ini ada darah rendah, ada benjolan juga nih. Apakah boleh GT dipakai berapa kali? Silakan Pak Dokter. Jadi benjolan ini harus didiagnosis juga ya di payudara ini. Apakah karena tumor payudara jinak, karena galaktokel atau sumbatan kelenjar susu, atau karena kanker, ya. Jadi ini harus didiagnosis dulu, ya. Harus dicek, ya. Jadi jangan 100% kita yakin akan mengempeskan GT ini akan mengempeskan benjolan. Tetapi GT diminum pada orang penderita tumor tidak ada masalah. Dengan penderita kanker tidak ada masalah karena dia bersifat sebagai antioksidan, ya. Memperbaiki sel, jadi tidak akan ada masalah. Jadi silakan diminum. Tapi untuk mengecilkan tumor, saya nggak berani bilang, nggak ada pengalaman juga untuk menggunakan GT untuk mengecilkan tumor di payudara.
Tapi kalau darah rendah, ya cara pakainya tadi saya udah bilangin ya. Jadi bisa diminum, besoknya nggak usah, minum terus sampai benar-benar stabil. Itu, Pak Susilo. Oke, baik. Berikutnya Pak Dokter, Pak, teman saya ada benjolan di leher. Sakit sampai tangan sudah minum GT 4 botol tapi masih sakit. Kira-kira apa solusinya? Ini kurang jelas ya pertanyaan benjolannya seperti apa. Silakan Pak Ya, Dokter. benjolan di leher ini banyak bisa karena benjolan di leher itu banyak bisa karena kelenjar TB, karena limfoma ya, bisa karena tumor ya. Jadi sangat beragam ya fungsinya dan bisa saja sudah menekan saraf ya. Kalau sudah menekan saraf itu kita butuh waktu lama untuk bisa memperbaiki tumor itu mengecil ya, karena GT ini hanya memperbaiki sel yang ada di dalam tubuh, sedangkan tumor ini adalah sel yang sudah membangkang ya, sudah berubah, sudah mutan ya. Jadi sangat sulit untuk didekati dengan GT ya, dengan sel-sel dengan kandungan dari GT. Tetapi tidak ada salahnya diteruskan saja penggunaannya ya, 3 kali 10 tetes ya. Juga mungkin dibantu dengan kompres air hangat di tempat benjolannya ya, supaya membantu sirkulasi di sana ya, sampai ke daerah yang sakit juga dibantu dengan kompres air hangat. Mudah-mudahan akan banyak membantu perubahan ya. Selain meminum GT dengan perut kosong ya, harus perut kosong ya, kalau untuk benjolan ini perutnya harus kosong agar penyerapannya maksimal ya, kecuali kalau dia ada gastritis ya terpaksa dicampur sama makanan. Itu Pak Susilo. Oke, baik. Berikutnya dari Ibu Susi Susanti. Selamat malam Pak Dokter, saya punya anak di belakang telinga. Di belakang telinga ada benjolan. Baru kelas 6 SD dan tidak bisa gendut. Maksudnya mungkin dia kurus begitu ya, nggak bisa tambah berat badan. Silakan Pak Dokter. Nah, untuk benjolan di belakang telinganya itu mungkin tidak berhubungan dengan tidak naiknya berat badan ya. Oleh karena itu harus dicek ya, apa itu benjolannya, apa karena infeksi saja atau ada kelainan ya, ada sumbatan dan lain-lain, itu harus dipastikan dulu. Kalau untuk berat badan yang tidak naik, nah coba bisa ditambahkan dengan GT ya, ditambahkan dengan GT itu sebelum makan dikasih 1 sampai 2 tetes ya, nanti makan, kalau dia belum mau makan ya biarin aja, karena GT ini akan memperbaiki sistem saraf yang untuk laparnya, sehingga nanti dia ada kemauan untuk makan. Ya, nanti kalau dia udah makan dia akan gemuk sendiri, gitu, nggak akan ada masalah lagi. Oleh karena itu tetap aja continue ya, jangan menyerah, jangan berharap 1-2 hari langsung berubah. Mungkin bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, ya bisa 1 bulan baru ada perubahan dari berat badannya. Nah, jangan putus semangat, diteruskan. Ya. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Tiswanto. Dari member saya tentang sakit gondok, apakah bisa disembuhkan dengan GT? Minumnya berapa tetes? Dan apa perlu dioles gondoknya juga? Dari Pak Tiswanto. Silakan Pak Dokter. Baik, untuk tiroid ya, mungkin gondok itu disebut tiroid atau penyakit tiroid. Kalau dia bagian tiroid itu karena metabolisme, jadi tiroid itu ada metabolisme, ada yang karena tumor dan kanker ya. Kalau karena metabolisme dia membesar, ya selain minum obat, biasanya diberikan obat hipertiroid atau tiroid, dia juga boleh ditambah dengan GT ekstrak telang, karena hasilnya akan cukup bagus ya. Tetapi karena tumor atau karena kanker, itu ya benjolannya akan begitu-begitu aja ya, dan tidak perlu dioleskan. Tidak perlu Pak dioleskan, karena bukan berupa luka atau bukan berupa daerah terbuka ya, jadi sulit untuk GT bisa masuk ke dalam benjolannya tersebut. Jadi kalau memangnya belum diperiksa, belum apa, ya itu silakan aja mau diteruskan GT-nya ya, 2 kali 5 tetes itu tidak akan ada masalah ke penderita tiroid gitu lah. Baik, oke, berikutnya dari Ibu Umi Kulsum, bagaimana mengatasi gatal-gatal yang membandel? Ini tidak dijelaskan gatalnya kenapa. Sudah ke dokter berkali-kali, tapi belum ada perbaikan. Bagaimana solusinya? Kurap kali. Ya, baik. Ya. Jadi gatal ini bisa mungkin karena alergi, karena penyakit kulit ya. Jadi bisa aja karena autoimun. Itu bisa juga gatal sekali seperti psoriasis. Kemarin ada pertanyaan ke saya tuh tentang psoriasis ya. Nah, untuk gatal-gatal ini tetap aja diminum ya, dibantu diminum ya. Terus coba usahakan kondisi tubuhnya hangat ya. Bisa diminum dengan jahe ya, ekstrak terangnya. Jadi dibantu dengan zat-zat yang bersifat hangat sehingga ada vasodilatasi. Nah, nanti obat-obatan atau sel-sel leukosit itu bisa bekerja di sana dan gatalnya akan terreduce ya. Kalau ada
matahari bagus ya jam-jam 9, jam 10 itu berjemur ya. Berjemur supaya keringetan keluar, habis itu baru dibersihkan badannya. Seperti itu aja, Pak. Bisa Baik, membantu. berikutnya untuk anak-anak umur 2,5 tahun kena flu dan batuk, apakah boleh konsumsi GT? Anak-anak boleh, tadi kan seperti yang kasus yang tadi. Oke, Sama aja, boleh. sudah dijelaskan tadi. Berikutnya Ya. dari Bapak Madi Suwarno, bagaimana cara pemakaian GT untuk menanggulangi jamuran di kulit? Penyakit jamuran di kulit dan oke. Ini penyakit jamur nih Baik. jelas nih. Kalau jamur sudah jelas, memang sudah tahu ya kita kasih obat jamur, anti jamur, mikonazol, ketoconazol itu banyak sekali dan itu pasti sembuh. Ya, dan GT dibantu biasanya jamur itu kenapa bisa tumbuh? Nah, jamur itu biasanya tubuh kita sedang lemah. Ya, penderita HIV itu biasanya banyak sekali jamurnya tumbuh di mana-mana. Tetapi bisa juga bukan penderita HIV, tetapi karena sedang kelelahan atau capek sehingga defense-nya menurun. Nah, oleh karena itu GT ini dipakai bagus sekali untuk meningkatkan imunitas. Jadi seger kembali, bagus sekali, sel-selnya bekerja dengan maksimal. Nah, dipakai obat jamur itu pasti sembuh, Pak. Jadi yakin aja pasti sembuh. Kalau sudah ketemu itu jamur, tinggal kasih obat jamur, minum GT sebagai suportif itu pasti oke. Itu, Pak. Oke, Ya, baik. mungkin beberapa lagi karena saya harus aktivitas nih, harus ada Siap. Baik, ini kerjaan semua gitu. pertanyaan yang Iya. di chatting sudah terjawab, Pak Dokter. Mungkin dari teman-teman ada yang mau konsultasi langsung dengan Dokter Tony karena sebentar lagi beliau juga akan pamit. Silakan karena waktunya singkat, 1 atau 2 orang lagi mau konsultasi langsung. Boleh. Silakan. Selamat malam, Dok. Malam, Dok. Ya. Ya, baik, gimana? Silakan Ibu Umi. Ini begini, Dok. Mitra saya merekomendasikan GT untuk orang asam lambung. Kemarin sudah dikonsumsi, kondisinya membaik. Tapi tiba-tiba hari ini kondisinya melemah, bahkan pingsan. Itu gimana, Dok, solusinya? Tadi sudah saya bicarakan, Bu. Dicoba cara yang menggunakannya seperti yang saya bilang tadi. Dicampur sama makanan. Tuh, jadi jangan langsung direct. Tadi udah saya jelaskan. Nyimak ya, Bu, itu. Ya, tadi sudah dijelaskan, Bu, untuk gastritis. Enggak, posisinya sekarang itu pingsan gitu. Ya, kalau pingsan ya harus ditanganin, Bu. Harus ditangani ke dokter atau ke klinik terdekat, Bu. Biar dicek kondisinya bagaimana. Oh iya, siap-siap. Terima kasih, Dok. Halo, Pak Dok. Yuk, makasih. Ya. Selamat malam, Pak Dok. Ada pasien Malam, saya gimana? sudah menepus tetapi selalu keputihan gitu. Apakah bisa dengan GT? Tadi Pak, keputihan rata-rata disebabkan oleh karena jamur ya. Jadi selain obat jamur yang harus diberikan dengan resep dokter ya, GT itu diminum terus untuk bisa memberikan efek imunitas yang meningkat. Dan kalau mau sebagai cuci pun boleh, nggak ada masalah. 500 cc dikasih 10 tetes, itu dibuat cebok, ya itu nggak ada masalah, Pak. Ya, untuk menggunakan GT, karena GT punya efek juga antiseptik, ya. Jadi masih boleh digunakan untuk di daerah sekitar kelamin, ya. Kalau saya pun buat pasien-pasien, saya buat ngerendam luka-luka di anus, ya, bekas operasi fistula ani itu saya pakai ekstrak GT, itu hasilnya bagus sekali. Ya, rata-rata bisa menutup dengan bagus dengan menggunakan ekstrak GT. Jadi selain diminum, juga dibuat cuci, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak Dok. Itu aja, Pak. Oke, baik. Malam. Siapa lagi ada yang mau? Ini Pak Arman. Oh ya, silakan Bapak, Arman silakan. dari dia mau tanya ini kalau untuk ambeien, Pak. Ambeien nih spesialisnya Dokter Tony nih, silakan. Iya, Pak. Ya, ambeien boleh, Pak. Seperti tadi dibantu untuk rendam ya dalam air hangat ya. 500 cc dikasih 3 tetes lalu diminum. Diminum 3 kali 10 tetes kalau nggak ada mah ya. Kalau ada mah yang seperti tadi dicampur sama makanan. 3 kali 10 tetes saja selama 3 minggu. Kalau baru grade 1, grade 2 itu pasti hilang, Pak. Saya udah coba ke pasien saya. Grade 1, grade 2 tuh hilang, Pak. Nggak usah makan obat yang lain-lain. Pakai GT aja cukup. Direndam sama diminum 3 kali 10 tetes. Itu rata-rata sembuh, Pak. Tapi kalau sudah terlalu besar ya terpaksa harus dilakukan operasi. Kalau udah grade 3, grade 4 itu cukup sulit, Pak. Itu ya. Kalau direndam maksudnya didiamkan dulu gitu ya? Ya, duduk 15 menit, Pak. Duduk diberikan baskom, isi air hangat ya 500 cc lalu kasih itu 10 tetes, lalu duduk di situ selama 15 menit. Ya, baca-baca buku, ya dengerin berita dan lain-lain itu boleh.
nanti dia akan mengempes Pak Bagus. Dicoba aja. Ya, buat Selamat rekan-rekan yang malam, terkena dokter. Ya, Selamat malam. gimana? Ini untuk Ya, malam-malam. untuk pasien sakit diabetes, apa luka bisa ditetes dengan GT? Lukanya? Kalau saya masih diencerkan Pak, Bu, dengan air jadi direndam aja. Ya, kalau ditetes saya belum pernah sih secara langsung, tapi pada prinsipnya sih tidak ada masalah Bu. Kalau mau ditetes ke dalam langsung ke luka juga nggak ada masalah sih. Gitu. Jadi dia akan bekerja konsentrasinya lebih tinggi. Cuman tentu hati-hati kalau memang jadi alergi atau lukanya malah jadi memerah atau apa, coba diencerkan saja. Jangan langsung konsentrat yang tinggi. Tapi pada prinsipnya nggak ada masalah. Silakan aja. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir. Oke. Malam Pak Dokter, mau tanya nih Pak Dokter. Malam. Ya. Gimana Pak? Dok, ini ada benjolan di samping gugur itu Dok. Ini buka bengkak gitu, apa bisa diatasi dengan GT atau bagaimana Dok? Karena takut operasi Dok. Tadi udah saya jabarkan Pak, jadi caranya tadi yang 2 kali atau 3 kali 10 tetes, terus rendam hangat 500 cc dikasih 10 tetes. Dicoba aja Pak dengan cara itu. Ya, kalau benjolannya itu wasir, dia akan mengempes sih biasanya. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Dok. Oke, pertanyaan terima terakhir kasih, Pak Pak Dokter. Susilo. Satu lagi bahwa kalau sudah siap makan boleh nggak konsumsi GT? Artinya kalau sudah makan boleh nggak minum GT? Lalu Boleh, nggak ada untuk yang masalah. belum pernah punya anak supaya bisa punya anak boleh nggak pakai GT? Nah, pengen punya anak nih. Oh, tidak ada masalah, tapi untuk mendapatkan anak atau enggak kan kita belum tahu juga ya karena multifaktor ya. Tapi silakan aja kalau untuk kesehatan, kesuburan silakan aja diminum supaya organ-organnya kan kembali normal. Pada prinsipnya kan GT mau mengembalikan organ yang normal. Ya, yang tadinya fungsinya payah jadi lebih baik gitu ya. Cuman derajat keparahannya berapa kan kita nggak tahu. Ya karena nggak mungkin waktu yang dirusak puluhan tahun harus disembuhkan dalam waktu cuma 2 minggu kan itu cukup berat tugas dari GT kan. Kita nggak fair juga. Jadi pelan-pelan kita perbaiki pola hidupnya, 4 pilar, pikiran yang sehat, makanan yang sehat, exercise, terus juga lingkungan yang sehat, pasti juga hasilnya akan bagus dengan menggunakan GT ekstrak telang. Gitu Pak Susilo. Oke, baik. Sudah luar biasa. Lebih dari 1 jam Dr. Tony malam hari ini memberikan sharing pengalaman dan ilmunya kepada kita semuanya. Kita Terima ucapkan kasih. terima kasih kepada Pak Dokter. Terima kasih Dokter. Terima kasih ya Terima semua. kasih Pak Dokter Terima Tony. kasih, terima kasih. Terima kasih.